Bab 1430. Setelah Hasto pergi, Julian mengangguk kepada Wira agar Wira mengikutinya. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar Julian. Jika mereka berbincang di luar, takutnya ada yang mengawasi mereka. Wira bertanya, "Julian, kamu kenapa? Bukannya sebelumnya kita sudah sepakat. Kali ini, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu tenang saja, aku pasti nggak akan pergi." Wira juga tidak terlalu paham kenapa Julian tiba-tiba berubah pikiran. Julian membelakangi Wira saat berbicara, "Sudahlah. Sebenarnya, aku nggak berpikiran untuk hidup lagi. Aku nggak mau kamu terlibat masalah ini demi aku." Sejak kecil, Julian sudah mengetahui permasalahan Sekte Langit dan Sekte Gunung. Tentu saja Julian tahu hal ini sangat berbahaya. Jadi, Julian tidak ingin Wira mengambil risiko. Wira menghampiri Julian sambil mengernyit. Dia ingin mengamati wajah Julian, tetapi Julian malah memalingkan wajahnya. Julian berucap, "Tuan, apa kamu pikir kamu bisa memenangkan sayembara dengan kultivasimu sekarang? Aku tahu kamu memang orang yang hebat, tapi Sekte Langit berbeda. Orang-orang di sini beda dengan orang yang kamu temui sebelumnya. Jadi, kamu pasti nggak bisa menang. Sebaiknya kamu pulang saja." Nada bicara Julian terdengar sangat tenang. Wira menimpali, "Mungkin mereka memang hebat, mungkin aku juga nggak bisa dibandingkan dengan bawahan Sekte Langit. Tapi, kamu harus percaya kepadaku. Kita sudah mengalami banyak masalah, apa kamu masih nggak memahamiku?" Wira merasa agak sedih. Bagaimanapun, sebenarnya Wira bisa menghindari permasalahan ini. Jadi, dia datang ke Sekte Langit hanya demi Julian. Tentu saja Wira punya tujuan sendiri. Namun, alasan terbesarnya adalah dia ingin menyelamatkan Julian. Hanya saja, Wira berusaha untuk bersikap tenang. Dia tidak ingin Julian menyalahkan dirinya sendiri dan merasa terbebani. Julian menyahut, "Tuan, justru karena aku memahamimu makanya aku nggak mau kamu terlibat masalah ini. Kamu lihat dulu kemampuanmu sendiri. Aku tahu kamu sangat hebat di luar, tapi ini Sekte Langit. Tuan, kamu bahkan nggak bisa menandingi kultivasiku. Bagaimana kamu bisa melawan mereka?" Julian mencemaskan Wira. Itulah sebabnya, Julian melontarkan perkataan yang menyakitkan. Wira terdiam, apa mungkin dia memang salah? Mungkin Julian memang tidak membutuhkan bantuan Wira. Julian sudah berbicara dengan tegas. Jika Wira masih bersikeras tinggal di Sekte Langit, Julian pasti akan gusar. Wira berujar, "Kalau kamu berpikiran seperti itu, aku pergi saja." Selesai bicara, Wira langsung pergi dari kamar Julian. Setelah beberapa saat, Julian baru berbalik dan memandang ke arah Wira pergi dengan perasaan tidak rela. Tentu saja Julian tidak ingin Wira pergi, tetapi dia tidak ingin membahayakan nyawa Wira demi kepentingannya sendiri. Wira yang keluar dari kamar Julian merasa sangat kesal. Jelas-jelas, Wira datang untuk berbuat baik, tetapi hasilnya malah menjadi buruk. Wira melampiaskan emosinya dengan menendang batu di depannya. "Aduh, untuk apa kamu marah-marah di sini? Kalau kamu nggak terima, bicarakan dengan Julian," kata Hasto. Wira menatap Hasto yang berdiri di atas batu sembari berucap, "Kak Hasto, jangan tertawakan aku lagi." Dia mendesah, lalu duduk di samping batu. Hasto juga turun dari atas batu. Kemudian, dia duduk di samping Wira. Bab 1431. Sepertinya dulu kamu nggak sebodoh ini, kenapa otakmu jadi lamban setelah bertemu dengan Julian? Bukankah semua yang dia katakan itu demi kamu? Wira tidak merespons Hasto. "Gadis itu hanya nggak ingin kamu ikut dalam sayembara ini dan kehilangan nyawamu. Orang di sini semuanya sangat hebat, jadi dia berharap kamu pergi baru mengatakan kata-kata yang menyakiti hatimu. Kalau kamu benar-benar terpengaruh kata-katanya, aku malah merasa apakah Wira yang kukenal sebelumnya sudah hilang." Setelah mendengar perkataan Hasto, Wira baru menyadari mungkin karena tadi tidak bisa menerima kata-kata Julian tadi dan terlalu keras kepala. "Kak Hasto, kamu tenang saja. Aku memang marah setelah mendengar kata-kata itu, tapi aku nggak mungkin benar-benar mengabaikannya. Meskipun kita nggak bisa menjadi suami istri, dia juga adalah adikku dan aku harus menyelamatkan nyawanya," kata Wira dengan nada putus asa yang menggambarkan suasana hatinya saat ini. Setelah keduanya mengobrol, Wira memutuskan untuk tetap tinggal di Sekte Langit untuk membantu Julian. Lagi pula, dia juga tidak berharap Julian sembarangan menikahi orang yang tidak dicintainya. 3 hari telah berlalu, Wira dan Hasto tiba di arena lomba. Julian yang berdiri di samping Juna, merasa terkejut saat melihat Wira. Dia berpikir Wira sudah pergi setelah mendengar perkataannya itu, tidak disangka Wira tetap datang ke lomba itu. Lomba pertama adalah tes sastra, sehingga mereka tidak perlu tetap tinggal di arena lomba dan pergi ke sebuah aula besar yang bisa menampung ratusan orang. "Ini pasti adalah Wira yang berasal dunia luar, aku sudah sering mendengar reputasimu. Hahaha." Saat memasuki aula, Wira mendengar suara sinis dari samping dan melihat ada seorang pria berpakaian putih. "Aku berpikir kenapa malah bertambah seorang lagi. Berani-beraninya datang ke Sekte Langit kita dan ingin menikahi gadis suci kita, sungguh berani sekali." Selain Juna dan orang dari 8 keluarga besar, ada banyak sastrawan yang datang ke lomba itu juga.
Sebagian besar dari mereka adalah pemuda berbakat dan sastrawan yang sudah memiliki jabatan resmi. Ini adalah tes pertama dan yang akan diuji adalah tentang sastra. Kemampuan sastra siapa yang paling bagus, dia yang akan memenangkan tes ini. Setelah menjelaskan, Juna mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada Wira untuk duduk di tempatnya. Sementara itu, Hasto duduk di seberang Kasif. Ada meja kecil yang dipenuhi dengan peralatan teh, beberapa lembar kertas, dan sebuah kuas di depan Wira. Bagaimanapun juga, Wira adalah orang dari dunia luar, sehingga semua orang di aula itu menganggap Wira tidak pernah mencicipi teh sebaik ini, bahkan mungkin tidak tahu cara menikmati teh dengan benar. Mereka berpikir bagaimana mungkin ada orang kasar seperti Wira bisa masuk ke dalam lingkungan yang begitu beradab. Namun, Wira mengambil cangkir teh di atas meja dengan tenang, lalu meniru cara menyeduh teh yang pernah dia lihat di internet sebelumnya. Tidak disangka, dia malah bisa melakukannya dengan baik. Hatinya tetap merasa cemas, dia khawatir akan melakukan kesalahan sehingga menjadi tertawaan semua orang. Aku pikir Wira pasti punya kemampuan sastra yang luar biasa hingga bisa datang ke Sekte Langit untuk ikut dalam sayembara gadis suci kita. Kalau begitu, kamu bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menulis sebuah puisi dan menambah semangat lomba ini. Wira berpikir yang menjadi fokus di sayembara ini seharusnya adalah kemampuan bela diri dan bukan kemampuan sastra, sepertinya lomba ini berniat mempersulitnya. Namun, dia tetap meletakkan cangkir teh di tangannya dengan tenang, lalu mengambil kipas di sampingnya. Bab 1432. Menikmati teh membicarakan dunia, menikmati bunga membicarakan kehidupan. Hanya dengan 2 baris puisi sederhana ini, Wira berhasil membuat semua orang di aula itu sangat terkejut. Orang pertama yang memberikan tepuk tangan adalah Hasto, lalu yang lainnya ikut bertepuk tangan juga. Mereka mengira Wira hanya orang kasar yang tidak tahu apa-apa. Tak disangka Wira malah memiliki kemampuan sastra yang luar biasa, hanya sembarangan beberapa kata saja sudah berhasil membuat puisi yang begitu bagus. Bagus, langsung menulis puisi yang terinspirasi dari teh di depan, sangat bagus. Setelah memuji Wira, Juna pun meneguk teh di depan Wira dan ternyata memang teh yang enak. Hanya 2 baris puisi tentang teh saja nggak bisa membuktikan apapun. Kalau ingin partisipasi dalam sayembara, dengan cara ini saja nggak akan cukup. Biarkan aku memberi sebuah topik. Salah satu pemuda sastrawan di samping berdiri, lalu berjalan mendekati Wira sambil mengipas-ngipas dengan kipasnya dan tatapannya terlihat menantang. Dia tiba di depan Wira dan berhenti, lalu duduk bersila di meja. Namun sebelum dia berbicara, Wira malah tiba-tiba berdiri dan berjalan 7 langkah. Dia teringat dengan seorang sastrawan zaman kuno yang bisa menciptakan sebuah puisi dengan mudahnya dalam 7 langkah, sehingga hari ini dia meminjam puisi sastrawan tersebut. Daun kacang dijadikan bahan bakar di bawah panci, sedangkan kacang menangis di dalam panci. Mereka tumbuh dari akar yang sama, kenapa harus saling membunuh? Setelah mengatakan puisi itu, Wira menoleh dan melihat semua orang. Pandangan mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah berpikir mengapa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini. Penampilan Wira jelas seperti orang kasar yang hanya mengetahui beberapa huruf saja, tak disangka Wira menciptakan puisi ini. Kamu curang, bagaimana mungkin kamu bisa membuat sebuah puisi hanya dengan berjalan 7 langkah? Kamu pasti sudah menyiapkannya sebelumnya, ada yang membocorkan tema puisinya kepadamu. Pemuda yang sebelumnya ingin menantang Wira itu berdiri dan menuding Wira melakukan kecurangan. Mendengar perkataan itu, Wira hanya mengernyitkan alisnya dengan cuek. Hasto tidak menyangka akan ada orang yang menuduhnya melakukan kecurangan. Semua tahapan lomba ini ditentukan oleh para kepala dari 8 keluarga besar Sekte Langit itu sendiri dan dia tidak pernah ikut campur sedikit pun. Kamu pikir ini tempat apa? Ketiga tahapan lomba ini diatur langsung oleh para kepala dari 8 keluarga besar. Apa kamu pikir ada salah satu dari mereka yang melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi? Setelah mendengar perkataan Hasto, pemuda itu baru menyadari kesalahannya. Dia buru-buru berlutut di depan aula dan memohon ampun kepada para kepala dari 8 keluarga besar. Maafkan aku benar-benar nggak bermaksud begitu. Aku hanya merasa ada yang aneh dengan hal ini. Kalau nggak, bagaimana mungkin dia bisa membuat sebuah puisi hanya dengan 7 langkah? Dia hanya seseorang dari dunia luar saja, mana mungkin bisa begitu berbakat. Mendengar perkataan itu, Wira merasa agak kesal. Meskipun aku berasal dari dunia luar, nggak berarti aku kalah jauh dari kalian. Kultivasiku mungkin nggak bisa menandingi kalian, tapi pengalaman hidupku nggak kalah dari kalian. Jadi, apa yang aneh? Wira berpikir sepertinya orang-orang ini sudah tinggal di Sekte Langit terlalu lama, sehingga mereka merasa mereka yang paling berkuasa. Kenapa nggak heran? Kalau nggak, kamu jelaskan dulu puisi ini, apa kamu pesyair terkenal dari suatu tempat? Tapi, kami sudah menyelidikinya dan nggak ada namamu, jadi kamu harusnya nggak pernah menunjukkan bakat puisimu ini sebelumnya, kata pemuda sastrawan itu mencoba untuk membantah. Menurut logika pemuda itu, jika Wira begitu berbakat, Wira sudah pasti akan mengumumkannya ke publik.
Bagaimanapun juga, setiap puisi Wira itu bisa menjadi sebuah karya klasik, tetapi Wira malah sama sekali tidak pernah menunjukkan bakatnya itu. Bab 1433. Hanya karena pandanganmu sempit dan gak pernah berusaha memahami orang dari dunia luar, jadi kamu gak tahu aku pernah menciptakan puisi di luar sana. Kalau kamu mencobanya, kamu akan tahu sebenarnya masih ada banyak orang yang luar biasa. Wira mendengus dan meremehkan pemuda yang berpikiran sempit itu. Aku tadi sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tapi nggak ada satupun puisi ini yang pernah terdengar sebelumnya. Jadi, bisa dipastikan puisi ini dibuat oleh Wira sendiri. Julian juga pernah mendengar Wira membuat puisi sebelumnya, tetapi puisi Wira sebelumnya tidak terdengar emosional seperti sekarang. Sepertinya, kali ini Wira benar-benar serius. Ada banyak orang yang tidak puas dengan Wira. Mereka merasa mereka lebih berbakat dan mereka yang harusnya mewakili Wira untuk berpartisipasi dalam sayembara itu, sehingga sayembara tetap berlanjut. Wira, kamu juga nggak terlalu hebat, baru buat 2 puisi saja. Percayalah, salah satu puisi yang kubuat pasti jauh lebih baik darimu. Kalau kamu benar-benar hebat, buat lebih banyak puisi lagi. Benar, tunjukkan kepada kami. Kamu bilang kamu berbakat, mana buktinya? Aku beri kamu waktu setengah jam. Kalau kamu bisa membuat 5 puisi, kami akan membiarkanmu lolos. Para sastrawan yang berada di sekitar mulai bersuara untuk merendahkan Wira, karena mereka merasa tidak puas. Dia tidak memedulikan mereka. Hingga kata-kata terakhir mereka, dia baru mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Baiklah, orang-orang yang tadi berbicara langsung terdiam. Mereka tidak menyangka Wira akan benar-benar menyetujui tantangan mereka. Sebenarnya, bisa membuat 2 puisi dalam waktu yang begitu singkat saja pun sudah termasuk sangat hebat. Mereka melakukan hal itu untuk mempersulit Wira. Wira tersenyum. Dia teringat dia juga pernah mendapat pendidikan selama 9 tahun, bagaimana mungkin dia tidak mampu membuat 5 puisi itu. Jika dia gagal, dia akan mengecewakan sastrawan zaman kuno yang telah membuat 300 puisi yang dia hafal. Setelah mengingat kembali puisi klasik yang dipelajari di sekolah dasar dan menengah, dia berdiri dan meneguk habis sisa teh dalam cangkirnya. Tidur di musim semi tak akan terasa puas, karena terdengar kicauan merdu burung di mana-mana. Saat terdengar suara hujan dan angin malam, entah berapa banyak bunga yang telah gugur. Teman lama berpamitan pergi, saat terlihat kembang api di langit bulan Maret. Layar perahu jauh lenyap di langit biru, hanya terlihat sungai yang mengalir. Cahaya bulan terang di depan tempat tidur, terlihat seperti embun di tanah. Mengangkat kepala memandang bulan, menundukkan kepala merindukan kampung halaman. Saat Wira membacakan 3 puisi itu, para sastrawan dan penyair yang berada di depan langsung terdiam. Mata mereka membelalak dan terhanyut dalam gambaran dari puisinya. Setiap puisi yang dibacanya adalah puisi yang sangat terkenal, benar-benar luar biasa. Bahkan pemuda yang tadi menuduhnya melakukan kecurangan pun perlahan-lahan terhanyut dalam keindahan puisinya. Astaga, kenapa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini? Kenapa nggak pernah mendengarnya sebelumnya? Aku nggak pernah mendengar puisi-puisi yang dia katakan ini. Bakatnya sangat luar biasa, hanya orang seperti ini yang layak menjadi pasangan gadis suci kita. Aku sungguh terharu hingga ingin segera memeluk kakinya dan memintanya menjadi guruku. Ternyata masih ada sastrawan yang begitu hebat di dunia ini, pandangan kita memang terlalu sempit. Mendengar pujian yang terus-menerus datang dari sampingnya, Wira tidak memedulikannya, melainkan tetap berusaha mengingat kembali puisi yang pernah dia pelajari. Kali ini, dia harus membuat para sastrawan ini tunduk kepadanya dan para penyair terdiam. Dalam waktu setengah jam ini, dia bukan hanya bisa membuat 5 puisi saja, bahkan mungkin bisa mencapai 10 hingga 20 puisi. Menjadi tamu sendirian di tanah asing, perasaan rindu kepada keluarga menjadi berlipat ganda setiap hari raya tiba. Aku tahu saudara yang jauh di sana sedang mendaki ke ketinggian, menanam bunga demi mengenangku yang kesepian. Tak ada jawaban dariku saat kamu bertanya kapan aku pulang, hujan malam membuat kolam musim gugur meluap. Kapan kita akan bersama-sama mematikan lilin di jendela barat dan membicarakan saat hujan di malam itu? Wira membacakan 5 buah puisi itu seperti tanpa beban. Bab 1434. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku nggak pernah melihat orang yang begitu berbakat seperti Wira, aku setuju. Aku setuju membiarkannya ikut sayembara untuk gadis suci. Aku juga setuju. Sungguh hebat sekali, aku benar-benar kagum. 5 puisi. Kalau aku yang berada di posisinya, mungkin setahun pun aku nggak akan bisa membuat puisi itu. Mendengar 5 puisi yang dia buat ini, aku baru menyadari aku telah salah. Mendengar kata-kata pujian dari orang di sekitarnya, Wira perlahan-lahan berjalan ke hadapan Juna. Aku sudah membuat 5 puisi dalam waktu setengah jam ini, apa aku sudah lulus tes pertama? Selain berhasil membuat 5 puisi dalam waktu setengah jam ini, Wira juga berhasil membuat semua sastrawan di aula itu mengaguminya. Dia sudah menjadi orang yang paling berbakat di aula itu, sehingga dia tentu saja lulus tes pertama. Baiklah, awalnya aku pikir kamu adalah murid Hasto, jadi pasti akan unggul dalam bidang bela diri.
Tak disangka, bakat sastramu juga begitu hebat. Apa para kepala keluarga boleh membiarkan anak ini lulus? Juno benar-benar makin puas dengan Wira. Dia berpikir jika Wira dan putrinya bisa bersatu nanti, mereka pasti akan melahirkan seorang cucu yang sangat berbakat untuknya. Para kepala keluarga yang lainnya juga tidak menyangka Wira begitu berbakat dalam bidang sastra, sepertinya mereka sudah meremehkan Wira. Begitu banyak sastrawan di aula itu pun kalah dari bakat Wira, mereka tidak mungkin tidak membiarkan Wira lulus lagi. Hahaha, murid Hasto ini masih muda saja sudah begitu berbakat dalam sastra, sungguh langka. Pantas untuk lulus. Aku juga nggak keberatan dengan keputusan itu. Benar, sungguh bagus. Aku juga setuju dia lulus. Para kepala dari 8 keluarga besar sudah mengungkapkan pendapat mereka sendiri, sehingga Wira akhirnya lulus dengan persetujuan dari semuanya. Dia memandang Juna dan memberikan hormat, lalu pergi bersama Hasto. Julian juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berpamitan dengan ayahnya dan keluar. Tuan, tolong berhenti. Untungnya Julian keluar tepat waktunya dan berhasil mengejar Wira. Setelah mendengar suara Julian, Wira menghentikan langkahnya dan berbalik. Julian, ada apa? Melihat penampilan Julian yang tergesa-gesa, Wira mengira ada masalah besar yang terjadi. Tak disangka, Julian malah melirik Hasto sebentar dengan hati-hati, lalu pipinya memerah. Hasto langsung mengerti maksud dari lirikan Julian. Itu aku masih ada beberapa masalah yang harus diurus, kalian mengobrol saja dulu. Kalau ada masalah, langsung datang ke kamarku saja. Setelah mengatakan itu, Hasto langsung menghilang dari hadapan kedua orang itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung katakan saja. Tuan, aku datang untuk memberimu selamat karena telah lulus tes pertama. Saat ini, aku masih belum tahu apa tema tes kedua. Kalau aku sudah tahu, aku akan memberitahumu. Julian memang mengatakan dia berharap Wira pergi lebih jauh, tetapi sebenarnya, hatinya merasa sangat senang saat melihat Wira datang menyelamatkannya. Bab 1435. Baiklah, setelah Wira menjawab, keduanya langsung merasa tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkin karena kata-kata Julian sebelumnya yang terlalu kasar, sehingga keduanya malah merasa canggung saat bertemu lagi. Oh ya, ayahku menyuruhku memberitahumu untuk tinggal di kediaman keluarga Triaji untuk beberapa saat ini. Kalau kamu tinggal di tempat lain, kemungkinan besar ada orang yang akan diam-diam membunuhmu. Orang-orang itu sangat sadis. Julian tiba-tiba teringat perintah dari ayahnya sebelum dia keluar. Wira menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kamu antar aku ke sana. Aku masih belum tahu di mana kediaman keluarga Triaji. Sekte langit ini sungguh terlalu besar, kata Wira sambil tersenyum kepada Julian. Wajah Julian memerah dan segera berjalan di depan, tetapi langkahnya tetap terlihat tenang. Wira mengikuti di belakang Julian. Mungkin karena lomba untuk mencari jodoh Julian sudah akan dimulai, sehingga dia terus berusaha tidak terlalu dekat dengan Julian agar tidak menjadi bahan gosip orang lain. Julian juga mengerti maksud Wira, sehingga dia sengaja memperlambat langkahnya. Keduanya melangkah dengan sangat harmonis. Dalam pandangan semua orang, Wira berhasil memasuki kediaman keluarga Triaji. Juna juga segera kembali ke kediaman keluarga Triaji bersama dengan para sastrawan yang berada di aula besar pada saat itu. Wira, mereka datang untuk membahas masalah tentang sastra denganmu. Aku nggak terlalu mengerti tentang hal ini, jadi kalian saja yang membahasnya. Juna memberitahu maksud kedatangan orang-orang itu kepada Wira, lalu pergi. Melihat Wira dikagumi semua orang, hati Julian merasa sangat gembira. Setelah bertemu dengan Wira, para sastrawan itu langsung menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Dia terus menjawab pertanyaan mereka satu persatu hingga kewalahan. Wira, setelah mendengar puisimu tadi, kami langsung mendapat pencerahan. Kamu ini sungguh hebat, aku benar-benar nggak menyangka. Sebelumnya kami malah masih ingin bermusuhan dengan orang sepertimu. Wira, puisimu yang cahaya bulan terang di depan tempat tidur terlihat seperti embun di tanah itu, sebenarnya inspirasimu dari mana? Bagaimana kamu bisa terpikirkan puisi ini? 7 puisi yang dibuat Wira saat itu semuanya sudah dicatat dan akan segera disebarluaskan ke seluruh wilayah. Sebenarnya inspirasi dari puisi ini sangat sederhana. Saat aku duduk di tempat tidur dan menatap cahaya bulan di langit, hatiku tiba-tiba kangen dengan rumahku. Kemudian, dalam benakku langsung muncul puisi ini. Wira juga tidak tahu apakah para sastrawan itu akan puas dengan jawabannya ini. Bagaimanapun juga, dia bukan pensyair asli dari puisi ini, dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan pensyair itu saat membuat puisi ini. Dia hanya bisa mengandalkan pemahamannya sebelumnya saat membaca puisi ini untuk menjawab pertanyaan mereka. Tuan, aku boleh bergabung dengan pembahasan kalian. Aku merasa pembahasan ini sangat bermakna. Setelah melihat dari samping cukup lama, Julian akhirnya tidak bisa menahan semangat di hatinya lagi dan datang bertanya kepada Wira agar dia bisa bergabung dengan mereka. Wira tentu saja tidak keberatan Julian untuk bergabung, sastrawan lainnya juga langsung memberi hormat setelah melihat kedatangan gadis suci ini. Aku nggak menyangka ternyata gadis suci tertarik dengan puisi juga.
Ini adalah kebanggaan kami bisa membahas puisi bersama gadis suci. Kalau dilihat, Tuan dan gadis suci memang sangat cocok. Kami sangat mendukung kalian berdua. Benar, sebenarnya, aku sudah merasa seperti ini sejak awal, tapi aku juga merasa seseorang yang nggak berbakat nggak mungkin akan cocok dengan gadis suci kita. Sekarang, aku lihat kalian memang sangat cocok. Kemampuan dari para sastrawan itu untuk menyanjung juga tidak buruk. Sore itu, mereka semua duduk dan membahas tentang sastra dan puisi lama.